Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Fitriani dari kelas reguler manajemen app. Di sini saya akan mempraktekkan mengerjakan Profitability Index atau PI, Break Even Point atau BEP, Profitability Ratio atau PR, Benefit Cost Ratio atau BC. Profitability Index (PI) metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin banyak. Jika PI lebih besar dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan. Jika PI lebih kecil dari 1, investasi tersebut tidak layak dijalankan. Yang kedua, Break Even Point (BEP) merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi beberapa total revenue TR sama dengan total cost TC. Profitability Ratio atau PR digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi, perantaranya profit margin, earning power, return of investment, dan relativitas modal sendiri. Rasio ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Dan itu juga ada rumus-rumusnya di situ. Kalian bisa memahami saja dan membaca dari soal tersebut. Benefit Cost Ratio atau BC merupakan suatu analisis pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilai lebih kecil dari 1, maka proyek itu tidak otomatis. Dan kalau lebih besar dari 1, berarti proyek itu feasible atau visible. Kalau B per C rasio sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal, tidak rugi dan tidak untung. Seperti itu penjelasannya kurang lebih. Nah, ini yang PI-nya di Profitability Index-nya kita masukkan rumus sama dengan total present value per initial investment, di enter, dan hasilnya 1,71. Yang ini juga sama seperti yang tadi. Seperti itu. Nah, yang BEP ini yang total penjualannya sama dengan harga jual pokok dikali jumlah produk. Terus yang BEP dalam unitnya sama dengan biaya tetap per buka kurung harga jual pokok kurangi biaya variabel per unit. Nah, jumlahnya seperti itu, tinggal kita enter. Yang BEP dalam rupiahnya sama dengan biaya tetap per buka kurung 1 kurangi
biaya variabel per unit per harga jual pokok, terus di enter, jumlahnya 4 juta. Itu yang BEP-nya ya, seperti itu. Ini yang PR atau PM-nya. Nah, yang profit margin-nya, rumusnya sama dengan buka kurung yang 4 juta, yang net operating income per net sales tutup kurung dikali 100%, di enter, dan jumlahnya 16,7%. Yang selanjutnya PREP sama seperti yang tadi, net operating income per total aset dikali 100%, dan jumlahnya adalah 26,7%. Ini yang selanjutnya yang ROI sama ya ke net operating income per total investment dikali 100%, jumlahnya 33%. Seperti itu. Nah, ini yang PRMS-nya, rumusnya ya, yang IT-nya sama dengan yang NOP itu yang 10 juta. Diklik ya. Lalu dikurangi, terus buka kurung, klik lagi yang NOP-nya dikali yang 5%, ditambah yang 10 juta lagi, dikali lagi yang 10%, totalnya 8.500.000. Nah, yang selanjutnya rentabilitas modal sendiri, yaitu sama dengan buka kurung yang IT per MS kurung tutup dikali 100%, jumlahnya menjadi 42,5%. Ini yang BC tetapnya, total biayanya, rumusnya adalah sama dengan initial investment, maaf ya, pakai kurung buka dulu, terus ke initial investment dikali rate yang 5% itu kurung tutup, ditambah buka kurung initial investment dikurangi terus ini agak panjang ya rumusnya, seperti itu. Ini paling panjang. Yang benefit cost ratio-nya juga sama dengan benefit per tahun dibagi biaya total. Nah, ini yang BC tidak tetapnya. Di sini ada biaya tahun 1, biaya tahun 2, biaya tahun 3.
Total biayanya kita masukkan rumusnya saja. Sama dengan initial investment dikali 5% ditambah initial investment dikurangi terus initial investment dikali nilai residu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Yang benefit cost ratio-nya benefit per tahun dibagi total biaya. Yang ini juga sama, kita tinggal masukkan rumusnya saja. Nah, yang kolom yang di atasnya itu adalah soal yang hitung BC rasio tahun 1, 2, dan 3. Bisa dilihat saja dan dipahami. Rumusnya sama seperti yang tadi ya, yang tahun 2, yang tahun 3 juga seperti itu. Rumusnya lumayan panjang kalau yang total biaya. Kalau yang benefit cost ratio-nya cuma benefit per tahun dibagi total biaya aja. Yang biaya tahun 3-nya juga sama. Masih sama seperti yang tahun 2, tahun 1. Seperti itu. Tinggal masukkan rumusnya saja. Yang seperti tadi, rumusnya itu. Nah, seperti itu. Panjang ya rumusnya kalau yang ini. Kalau yang total biaya. Nah, ini udah beres semuanya. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf bila kurang memuaskan dan kurang jelas menjelaskannya. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau banyak kekurangan karena saya di sini masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.